Halo Balkis, selamat malam. Nah, ini udah lengkap ya. Halo Farisa, halo Nadia, selamat malam. Selamat malam, selamat malam, Kak. Selamat malam. Oke, kita mulai aja ya kalau gitu ya. Oke, jadi so ini adalah kelas di Python Pro ya, yang pertemuan terakhir. Good job. So thank you juga semuanya udah join untuk kelas hari ini. Apa kabarnya Farisa, Nadia, sama Balkis? Kalau Balkis sakit ya. Farisa sama Nadia apa kabar? Baik, Kak. Kabar baik ya, Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah, Baik Kak. juga, Alhamdulillah. Oke, kita mulai aja ya. Sebentar. Sip. Jadi, kita hari ini akan masuk ke dalam pertemuan yang ke-32 ya. Dan seperti yang sudah diinfokan di grup, semuanya udah beres PPT-nya? Udah beres atau ada yang mau dilanjutin dulu? Farisa, coba Ada dicek. yang mau Udah beres? dilanjutin, Kak, dikit? Oke. Nadia udah beres juga belum? Udah. Udah ya, oke. Kado coba sampaikan dulu mungkin ya materinya ya. Nah, plus kita juga akan distribusi nominasi. Apa nih? Ini maksudnya GitHub bukan. Bentar. Oh, oke. Sip, 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 sip. Nih, Kadot mulai dulu aja ya, sebentar. Yang mau dilanjutin, Farisa boleh sambil lanjutin ya. Nadia, boleh dibuka dulu linknya supaya tinggal share screen. Kita juga nanti akan main game ya. Kita akan bermain game. Enaknya main apa ya? Main Kahoot atau Gartic? Ada yang tahu Kahoot dan Gartic nggak? Farisa tahu Kahoot dan Gartic? Kahut tahu saya, Kak. Kahoot tahu, Gartic Kahut? tahu. Ah, enggak. Kalau Gartik enggak, Kak. Kayak Gartic. Gartic tuh kayak tebak gambar gitu ya. Jadi nanti kita kita main game. Nanti ada satu orang yang menggambar, orang lain nanti ngetik di chat Zoom-nya gitu. Itu gambar apa? Ya kalau jawabannya benar berarti dapat 1 poin itu yang Gartic ya. Nadia pernah main Gartic dan atau Kahoot? Gartik pernah, Kahut sih belum. Hmm? Gartik aku pernah, cuman yang Kahut aku belum. Oh kebalik ya Nadia yang Garticnya udah, Kahootnya belum. Balkis mungkin nggak kalau main game? Ya Balkisnya nggak ada respon ya. Katanya sakit sih. Dibuka aja ya Algonovanya Balkis ya biar dianggap absen. Jadi kamu nggak usah join ke kelas penggantinya. Bentar. Ya mungkin nanti kita mainnya Gartik aja kali ya, tebak gambar ya. Ntar kita belajar saling menebak gambar. Oke, so ini adalah pameran proyek ya di pertemuan ke-32 itu. Jadi kalian udah banyak banget yang dipelajari ya selama di pertemuan ke-32 ini. Dan kalian juga udah tahu ya bagaimana caranya melakukan
project-project ya pembuatan game, terus kita juga belajar untuk membuat sebuah presentasi, dan nanti kita akan juga praktekin presentasinya seperti apa gitu. Nah, nanti kalian bisa buka dulu di Algonovanya, itu ada tempat untuk kalian menjawab ya ketika kalian buka platformnya. Nah, di platform itu kalian bisa pilih ada beberapa latihan yang bisa kalian masukkan ya sebagai review dari pelajarannya gitu ya. Contoh nih, ini kan ada proyek terbaik untuk berinvestasi. Artinya apa? Untuk proyek yang dinominasikan sebagai proyek yang paling menguntungkan untuk diinvestasikan dan akan menghasilkan keuntungan di masa depan. Nah, artinya mana sih yang proyek menurut kalian paling oke, yang paling berdampak gitu ya? Kalian jadi ngerti Python tuh dari proyek yang mana? Nah, nanti kalian ketik misalnya proyek fast clicker. Nah, oke. Terus nanti diisi semuanya ya. Oke, penjelasannya ada di sebelah kirinya gitu. Nanti kalian tinggal ketik aja. Kalau udah nanti checklist hijau. Ya, semua jawabannya benar. Oke, Ya, Kak. ada pertanyaan dulu? Belum, Kalau Kak. nggak ada, mungkin boleh langsung dibuka aja ya Algonovanya. Eh, Kira-kira 20 menitan atau kelamaan ya? 10 menitan aja ya. Sekalian bikin yang PPT-nya juga ya. Oke. Jadi nanti kita mulai di 9 sorry 8.40 lah ya, 12 menitan. Oke? Sip. 8.40 kita mulai presentasinya. Jadi boleh diisi juga yang Algonovanya ya. Silakan. Ntar kalau ada pertanyaan boleh tanyain ya. Jadi, Waris. Ada izin kawan mandi bentar ya. Ya, Kak. Algonovanya jangan lupa dikerjain ya. Coba.
Daud, Ya, kenapa? ini aplikasinya aja kan ya? Maksudnya kayak kan kita kan punya dua proyek yang face clicker sama yang Rovier ya. Hmm, Nah, berarti antara dua itu aja ya di semua pertanyaan ini. betul. Ah, ya baik. Terima kasih, Kak. Oh, untuk menjawab yang ini ya. Untuk menjawab semuanya sih, Kak. eh Sebenarnya ada yang itu kan apa? Ada yang misalnya sebuah modul gitu, modul spesifik, oh modul fungsi atau modul algoritma yang awal-awal. Nah, kamu Oh, bilang aja gitu, oh, ini modul algoritma atau modul fungsi itu juga bisa, ya. oh iya baik. Terima kasih, Kak. Heeh, bebas ya, yang gitu. Jadi nggak cuma yang fast cooker ini, atau kalian bisa sebutin juga, oh modul 2 pelatihan nomor satu bagian kedua itu yang paling oke gitu, kayak gitu ya. Terima kasih, Kak. Jadi opsinya nggak hanya dua ya. Coba.
Udah, ready ya, Farisa sama Nadia ya? Belum nggak? Oh belum, oke. Kalau udah ketik angka satu ya, biar kita mulai untuk putarannya. Dan kalau ada pertanyaan boleh tanyain. Ya, Yuk. aku lupa kan nama game yang ada itunya yang bisa nembak-nembak apa kan namanya Kak? Labirin game. Oh iya itu. Terima kasih Kak. Hmm, oke. Oh iya, itu juga proyek tuh. Iya Kak. Makanya. Kalau lupa boleh dilihat ya dari nomor-nomor sebelumnya tuh. Itu kan kesimpan semua tuh. Kayaknya bisa ada apa ya periodenya gitu buat ngaksesnya ya bebas. Ya yang udah ketik angka satu ya. Nadia dan Balkis. Nadia dan Alfarisa.
Udah ya kan? Udah? Udah Kak. Oke, sip. Nah, udah ya. Udah kita mulai ya. Oke, sebentar. Hmm, namanya apa ya? Oh, ini. Nah, oke. Siap. Nah, kalau coba present ya. Jadi, so congratulations ya. Farisa, Balkis, sama Nadia. Jadi ini adalah pertemuan Students Project Fair and Next Level. Ya, so congratulations sudah beres 32 pertemuannya. Artinya 32 minggu. Kalau misalnya dalam bulan berarti udah berapa bulan ya? 32 bagi 4 berapa? 28, 32, 7, 8 ya. 8 bulan, hampir setahun. 4 bulan lagi. Kalian udah belajar mengenai Python ya. Sedikit demi sedikit. Tapi lama-lama udah jadi project gitu ya. Alias lama-lama udah jadi bukit. Nah, em, jadi kalian udah siap untuk kelas selanjutnya yaitu kita akan coba mempresentasikan apa yang udah kalian coba buat ya. Jadi bagaimana cara kita mempresentasikannya? Kalian coba kan nanti kalian jelasin. Pertama perkenalan dulu ya. Habis perkenalan kalian coba jelasin per slide-nya. Nanti yang di bagian demo proyek itu kalian coba jelasin aplikasinya. Mau kalian jelasin kodenya, nggak perlu semuanya, ya nggak perlu per baris gitu. Oh ini baris ini untuk ini, nggak. Ya kalian tinggal jelasin aja. Oh ini tuh satu fungsi ini untuk apa, satu fungsi ini untuk apa gitu. Nggak perlu semuanya, ya. Atau mau jelasin cara aplikasinya doang juga oke, ya itu juga nggak apa-apa. Terus abis itu udah, ya jadi cara presentasinya seperti itu aja, oke? Nah, nanti Kadot akan coba menggunakan Wheel of Names untuk di random siapa dahulu yang akan mempresentasikannya. Lalu nanti nama yang muncul dia yang akan mempresentasikan dahulu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Enggak Kak. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, Kadot akan coba mulai untuk siapa yang presentasi dahulu ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Farisa dahulu ya. Silakan Farisa boleh di share screen ya. Tadi urutannya berarti kamu kenalan, dijelasin per slide-nya, lalu coba demo proyeknya. Oke, silakan Farisa. Kalau coba ganti template-nya gini, biar kita kayak nonton bioskop. Bentar ya Kak, aku lupa buka itu my app-nya. Boleh. Farisa sama Nadia, boleh dinyalain kameranya ya. Ayo, kebetulan ini karena kelas terakhir juga. Ya, jadi supaya lebih terasa. Bisa, kalau bisa dinyalain boleh. Ya, Kak, sebentar Kak. Oke. Maka tiung dulu boleh. Hijab.
Hmm. Kelihatan ya kayak. Kelihatan? Oke, silakan. Dari PPT-nya dulu aja. Iya kak, Nah, bentar, bentar, bentar. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farisa. Kalau maaf ya ada jemuran soalnya kan lagi hujan, jadinya dimasukin dulu. Eh, Pertama di sini aku mau jelasin tentang proyek Ruvier ya kak namanya, Ruvier Test. Jadi tujuan dari proyek ini adalah membuat aplikasi desktop yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui tingkat kebugaran jantung secara mandiri tanpa perhitungan manual dengan menggunakan Ruvier Test. Nah, dalam eh, proyeknya, pertama kita menggunakan konsep kesehatan. Jadi maaf Kak, menggunakan Ruvier test untuk mengetahui respon jantung terhadap aktivitas fisik, menggunakan perhitungan denyut nadi dan klasifikasi usia. Yang kedua tentu saja menggunakan konsep pemrograman. Di sini pemrogramannya berorientasi berobjek dan juga menggunakan kelas seperti main win, test win, final win, dan eksperimen. Lalu juga menggunakan proses data dari input pengguna dan menggunakan if else untuk kategori hasil dan juga menggunakan timer untuk mengukur waktu tes. Lalu yang ketiga ada konsep antarmuka pengguna. Jadi penggunaan layout seperti QView box layout, QH box layout itu untuk konsep antarmuka pengguna. Lalu ada label, tombol, dan input text untuk interaksi dengan pengguna dan juga tampilan waktu yang jelas dan responsif. Fitur yang membedakan dari proyek ini dari yang lain adalah pertama, menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu ada, ini gimana sih cara bacanya, Kak? Pak QT. Iya, PyQt 5 itu Nah, Libra, ada library untuk membuat antarmuka aplikasi desktop seperti QWidget, QLabel, QPushButton, QLine Edit, QViewBox Layout, QHBox Layout. Lalu ada menggunakan multi-window yang berarti lebih dari satu jendela. Lalu penggunaan timer dan event-driven programming seperti QTime dan QTimer. Lalu menggunakan kelas untuk membungkus data dalam objek, yaitu atau dalam bahasa Inggrisnya Object Oriented Programming. Lalu menggunakan rumus Ravier untuk melakukan perhitungan dari data yang diinput user sehingga bisa menampilkan input dari interpretasi. Dalam proyek saya menggunakan alat bahasa pemrograman yang saya gunakan tentu saja pemrograman Python. Lalu prospek untuk pengembangan proyek. Jadi menurut saya secara langsung proyek ini tidak menghasilkan keuntungan karena tentu saja kita kan hanya untuk uji coba ya di kelas ini. Nah, tapi proyek ini bersifat edukatif karena jadi kita tahu cara menggunakan uh, Python, maksudnya gimana ya? Saya jelasin ya. Cara menggunakan yang apa yang kita taruh di situ deh pokoknya. Terus ya seperti pemahaman tentang eh, GUI, GUI, logika pemrograman dan pengolahan data kesehatan. Tapi kalau misalnya aplikasi ini diolah lebih lanjut dan menurut saya dapat dikembangkan menjadi aplikasi kesehatan profesional untuk monitoring kebugaran yang menurut saya akan ditambah dengan berbagai macam fitur baru begitu. Lalu tim proyek di sini kami mengerjakan proyek secara bersamaan dengan bantuan mentor kami yaitu Kak Daud Fernando
Untuk gelarnya saya nggak tahu Kak, jadi saya nggak tahu di sini. Untuk informasi pribadi tentang saya, nama saya adalah Farisa Putri Dina, saya berumur 17 tahun dan hobi saya adalah suka belajar tentang hal-hal baru. Saya tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Untuk proyeknya di sini, cara kerjanya adalah pertama kita start di sini, habis itu kan namanya ya Kak, masukin, terus misalnya umurnya. Nah, nanti kan baru start the first test. Itu nanti ada timernya, tapi kan nggak mungkin ngelakuin sekarang kan. Jadi misalnya aja 20 kemarin 20 gitu ya. 30 deh yang terakhir. Habis itu send the result. Nah, ini Revere indeksnya 8, terus cardiac performance average berarti jantung saya cara kerjanya adalah rata-rata dan it may be worth seeing your doctor to get checked out. Berarti nggak sehat sih. Harus see doctor as soon as possible. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas presentasinya yang tiba-tiba. Kakak makasih ya, mohon maaf Kak. Mantap. Kalau kita tepuk tangan virtual ya untuk Farisa ya. Public speakingnya really good, really well known Terima in kasih the Kak. communication terms ya. Keren banget. So, sekalian ya, Kado coba review juga bagaimana berarti secara pelajarannya Farisa di 32 pertemuan di Algonova. Mungkin tutornya berarti udah ganti berapa kali ya? Eh, Atau baru dua ya di dua kelas Kak. ini ya? Dua Dua Kak. ya? Mm-mm. Ada yang terakhir ya. Nah, bagaimana secara keseluruhannya? Keseluruhannya mungkin dari awal vibes-nya gimana, terus lebih ke materinya juga ya. Mm-mm. Nah, reviewnya gimana yang paling diingat deh, lebih spesifik nih ya, ada pertanyaannya. Project yang paling diingat sama eh, kenapa? Nah, itu aja deh, dua ini aja. Ya, biar gampang jawabnya. Jujur, project yang paling diingat menurut saya kan yang baru-baru ini dikerjain gitu ya Kak. Jadi jadi lebih gampang diingat. Tapi karena yang Rover Test kemarin saya kan juga lebih belajar banyak karena lebih senggang waktunya waktu ngerjain proyek itu. Jadi menurut saya yang Rover Test itu sih Kak. Terus ada banyak yang baru gitu. Maksudnya yang kayak fungsi-fungsi baru yang digunain gitu. Nah, Kak. Oh, sama ini terakhir, secara reviews ya, yang zaman sekarang kan berarti scoresnya, skala Likert-nya berapa ya? Kamu kalau dikasih rentang 0 sampai 10, kursusnya itu di angka berapa dan kenapa? Yang ke-8 sih Kak. Yang Nah, kenapa ke-8. tuh dikasih angka 8? Karena seru, tapi saya kayak susah sih. Susah, tapi kan karena di sini mau belajar ya pasti ya gitu deh. Tapi menurut saya kadang tuh kayak banyak tugas yang harus dikerjain gitu. Terus kayak, tapi ya karena kan ini tetap harus belajar sendiri gitu. Jadi 8 Hmm, sih. 8, mantap. Terakhir mungkin ada eh, pertanyaan atau kesan pesan ya di Eh, kursusnya menurut Farisa. seru kah? Nggak ada Seru ya, all sih. clear ya. Heeh. Oke, so congratulations ya, Farisa ya. Ya, Mantap, keren banget terima kasih dari Kak. penulisannya, terus pembuatan PowerPoint-nya, ya semuanya bisa dimengerti secara mudah. And good job. Dan kita lanjut berarti ya, kalau Farisa nggak ada pertanyaan ke berikutnya berarti Nadia ya. Nadia boleh coba dipresentasikan ya. Lalu kamu coba perkenalan, habis itu dijelaskan PPT-nya, lalu didemokan dan ya udah itu ya. Oke, silakan Nadia di share screen ya. Kelihatan nggak, Kak? Mm-mm.
kelihatan. Kalau bisa dinyalain kameranya boleh. Nah, silakan Nadia, boleh langsung dipresentasikan ya. Perkenalkan nama saya Nadia Kairani, saya tahun ini masih 15 tahun. Dalam kesempatan saya, kali ini saya ingin mempresentasikan hasil proyek dari tes Raster atau pembuatan proyek aplikasi kesehatan. Tujuan proyek pada kali ini adalah mampu menghasilkan aplikasi pemantau kesehatan yang berbasis Python yang mampu mendeteksi indikator denyut nadi pengguna melalui fitur kebugaran. Aplikasi ini dapat menganalisis dan menentukan tingkat kesehatan jantung berdasarkan data hasil pengujian yang dilakukan oleh seorang mandiri. Masalah utama dalam proyek ini adalah ditujukan untuk pengguna umum sebagai alat sederhana untuk mengecek kesehatan denyut nadi setelah aktivitas menggunakan reflex test. Dengan memakai program bahasa Python yang terdiri dari satu penggunaan form import, dua penggunaan PyQt, tiga penggunaan modul kelas dan bevel, dan empat penggunaan percabangan if-else, dan pengolahan input penggunaan yang menggabungkan konsep kesehatan dan keterampilan pemrograman yang bertahap dalam proyek aplikasi ini. Fitur khas dari proyek ini adalah inovasi dalam tahap pengecekan kesehatan yang tahap penggunaannya terdiri dari tahap pengisian data denyut nadi awal, dilanjut dengan untuk pengukuran denyut nadi sesuai aktivitas yang dilakukan oleh pengguna, sebelum pada akhirnya akan dihasilkan hasil akhir berukuran klasifikasi keseluruhan tingkat kesehatan jantung pengguna. Dalam proyek saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code dengan bahasa pemrograman Python sebagai alat bantu utama dalam pembuatan, pengolahan, dan pengembangan dalam proyek ini. Prospek untuk pengembangan proyek ini adalah proyek ini memiliki banyak potensi untuk berkembang menjadi aplikasi kesehatan jantung yang dapat di-upgrade lebih jauh untuk mempermudah pengguna dalam penggunaannya. Secara perbaikan bisa lebih dikembangkan dengan pengolahan data yang lebih lengkap dan diperbaiki secara keseluruhan untuk menjadi lebih informatif dalam pengukuran hasil akhirnya. Dan untuk demonya, di sini pada awalnya, Hmm, kayaknya kalau ini udah keluar belum aplikasi? ya, sudah. Belum ya? Kalau belum coba di close dulu Nadia karena di bawahnya di terminalnya nggak ada apa-apa. Buka lagi ya. Dalam demo aplikasinya, pertama yang akan muncul adalah semacam biodata atau Hmm. penjelasan tentang Aplikasinya pengguna. belum ke share screen. Masih VS Code Nadia.
Ganti dulu ya. Ah, oke. Yang pertama yang akan muncul adalah semacam penjelasan tentang aplikasi yang sedang digunakan, yaitu adalah kesehatan tentang penggunaan rasio tes untuk diagnosa kesehatan pengguna. Yang keduanya ada pengisian biodata yang bisa diisi dengan pertama nama lengkap. Kayaknya share screen-nya better semua layar aja, Nadia, karena ini nggak berubah lagi share screen-nya. Coba jadi semua layar aja ya, biar nggak usah pindah-pindah. Nah, oke. Yang kedua itu umur, Mhm, yang ketiga semacam hasil akhir dari tes kebugarannya. Nah, sekarang bisa di mhm. 20 aja sebagai contoh. Sebelum akhirnya kita berpindah ke entah, berpindah ke window terakhir dengan hasil akhir yang adalah Lever Index atau rata-ratanya adalah 4,0 dengan hasil performance itu adalah di bawah rata-rata yang mungkin bisa dibawa ke dokter untuk penjelasan lebih lanjutan. Dan itu mungkin dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job, boys. Mantap juga ya. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Cool, cool, really cool ya. Bagaimana perasaannya, Nadia? gugup aja sih karena aku jarang, bukan Kenapa? tipe gugup aja karena aku kurang banyak ngomong sih, kurang jago ngomong gitu. Oke, jadi latihan ya. Jadi Iya. latihan buat lebih banyak bicara. Cuman secara keseluruhan good job ya. Untuk penyampaiannya juga mantap. Udah memahami ya dari segi mempresentasikan proyeknya juga. Pertanyaan yang sama, eh project yang paling favorit dan kenapa menurut Nadia secara selama belajar di Algonova? Aku mungkin game labirin yang kemarin karena menurutku temanya keren gitu karena kan diadopsi dari game Maze Runner gitu. Jadi kayak kita bisa nembak-nembak juga sesuai dengan musuh yang ada dan dapetin kayak semacam kayak apa ya teks selamat gitu karena udah bisa nyelesain gamenya. Oke, yang labirin ya berarti ya. Emang banyak ininya sih visual dan juga jadi sebuah permainan ya. Membuat permainan sendiri gitu. Terus, well, berikutnya adalah skala Likert ya. Secara overall dari mulai kursusnya ya ketika kamu belajar pertama kali sampai saat ini nilainya berapa kalau dari rentang 0 sampai 10 dan kenapa? Mungkin 7 sih ya karena kan pada awalnya ini adalah kayak semacam pembelajaran yang awalnya ditawarin sama orang tua bukan kemauan sendiri. Menurutku juga karena dengan manfaat yang baik untuk diri sendiri juga sebagai pengguna apa yang ternyata lumayan sering. Jadi menurutku ini seru juga dan bisa kayak belajar sesuai dengan apa yang kita harapin juga karena aku milih kayak mungkin ini cocok buat dicoba gitu. Oke, ini berarti dari permintaan orang tua ya. Hmm. Mantap. Terus gimana dari perasaan sendirinya setelah orang tua menyarankan untuk belajar Python? Kamu ingin lebih banyak belajar Python atau apa hasilnya? Untuk sekarang
karena udah mulai merasa enjoy dan seru gitu mungkin bakalan lanjut. Karena juga kayak aku juga masih suka gitu karena buat mainin laptop dan komputer jadi bisa lebih explore tentang isinya apa gitu. Okay, well done, very well. So once again ya, congratulations to both of you, to apa, to all of you ya, untuk Farisa, Nadia sama Balkis ya, congratulations. Udah beres berarti ya untuk di kelasnya, untuk di Python Pro-nya. Nah, Kak Daud mau coba sampaikan terlebih dahulu ya bagian berikutnya. Jadi, kalian kan berarti udah beres nih, semua proyeknya udah ada juga. Dan kalau misalnya ke apa, kalian pengen menunjukkan gitu, apa aja sih sebenarnya yang udah dipelajarin. Nah, semuanya ada di VS Code, ada di Algonova, di platform kalian, sama PPT kalian sendiri yang dibuat. Itu adalah hasil pembelajaran kalian ya, selama 32 pertemuan kemarin. Nah, kita akan lanjutkan. Jadi, ini yang Kak Daud maksud kelas selanjutnya. Itu artinya kalian udah lebih hebat dari kelas sebelumnya. Ya, bila dibandingkan dari awal, mungkin kalian kan cuma belajarnya per baris kode ya. Bahkan mungkin di awal-awal ketika kalian baru belajar Python, print hi, nah, print hello world gitu ya. Tapi sekarang kalian udah tahu nih, oh gimana caranya biar kita menampilkan gambar, membuat aplikasinya jalan, menggabungkan dia menggunakan keyboard. Nah, kalian udah tahu ya, banyak sekali fungsi yang ada di Python. Berikutnya, Python gak cuma sampai situ. Jadi Python bisa lebih di enhance, ditingkatkan ke bagian machine learning and AI. Contohnya kayak gini. Jadi kalau kalian lihat ini kan ada gambar gitu ya. Dari gambar bisa ditentukan gitu mana sebuah objek dari gambar tersebut. Kalian bisa memasukkan gambarnya dan nanti otomatis terbentuk ya. Ini nggak kalian edit sendiri gitu si gambar tersebut ya. Ini jenis objeknya apa gitu. Nah, terus Python Pro yang kedua itu berikutnya ada ini ya proyeknya ada Tic-Tac-Toe ya contohnya game Tic-Tac-Toe. Kalian juga akan belajar gimana cara buatnya ya. Lalu berikutnya ada banyak sebenarnya ya yang akan kalian gunakan di dalam Python Pro tahun kedua ya. Kalian juga akan lebih fokus ke bagian pembuatan website. Kan sejauh ini kalau kalian ada portofolio kita uploadnya langsung ke GitHub ya, alias websitenya bukan punya kalian. Nah, di Python Pro itu nanti kalian akan punya website kalian sendiri untuk nge-publishnya gitu. Jadi orang lain bisa langsung akses linknya aja. Misalnya nadia.python.id atau farisa.my.id. Nah, itu nanti langsung kelihatan nih, oh ini Farisa 17 tahun dari Bekasi gitu. Ya ada informasinya di situ kelihatan. Oke, jadi detailnya ada banyak. Nanti kalian minta tolong hubungin aja. Kok minta tolong hubungin? Kalian ngobrol ke mama kalian aja. Karena nanti dari admin itu akan memberitahukan ya mengenai kelas Python Pro tahun kedua ini plus juga sertifikat. Ya, jadi nanti pastikan kalian udah dapat sertifikat dari yang kursus Python Pro 1 ini ya. Minta tolong ke mama kalian untuk dibales aja WhatsApp dari admin karena adminnya akan minta nama lengkap sama tanggal lahir. Nanti habis itu dapat sertifikatnya dan menanyakan tentang kursus di Python Pro tahun keduanya. Gitu. Ya. Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Belum Kak, udah nggak ada Kak. Belum ya, clear ya. Nadia ada Ya. pertanyaan? Sejauh ini belum ada. Belum ada ya. Oke. eh Kak Daud belum tahu sebenarnya kalian itu masih ada kreditnya atau enggak. Nah, kelihatan nggak ya dari sini? Oh, harusnya masih ada sih. Semuanya masih ada. Semuanya masih ada kredit. Paling jauh berarti nanti Farisa dan Balkis ya. Mungkin nanti Nadia di pertengahan jalan untuk Python Pro kedua perlu untuk memperpanjang kreditnya lagi ya.
Oke. Sisanya Farisa dan Balkis itu bisa sampai ke kursus yang ketiga juga. Oke, berarti kada coba tulisin di sini aja. All continue continue to the next level of Python Pro second year course. Oke, so sebelum kita main game ada pertanyaan dulu nggak? Berarti nanti PR-nya ada dua ya dari Algonova itu akan memberikan sertifikat sama informasi tentang kelas berikutnya dan juga seharusnya jadwalnya itu di minggu depan ya. Jadwalnya sama, kelasnya juga sama karena kebetulan semuanya akan lanjut untuk di Python Pro tahun kedua ini. Oke, sebelum kita mulai kahutnya ada pertanyaan dulu. Nadia, Balkis dan juga Farisa. Nggak Nggak ada ada. ya? Nggak ada juga. Oke. Nah, jadinya kita main Kahoot aja ya. Kita akan main Kahoot. Jadi cara menggunakan Kahoot ini, kalian tinggal masukkan atau better pakai HP sih, karena daripada di laptop kan nanti kalian perlu pindah-pindah ya. Jadi di laptop pun bisa sebenarnya, karena kan jawabannya bisa dilihat dari layar laptop kalian. Cuman soalnya pun harus dilihat dari Zoom gitu. Jadi better Kak Daud merekomendasikan pakai HP. Tinggal kalian klik link yang ada di grup WhatsApp atau mau di scan langsung barcode-nya ini ya, itu boleh juga. Oke, ini linknya nih ada di grup WhatsApp ya. Caranya kalian tinggal klik linknya, lalu masukkan nama dan voila, udah ada di waiting room. Yuk, kita mulai ya. Masukin dulu, diklik dulu linknya, lalu masukin nama kalian masing-masing. Farisa udah join, dia juga. Balkis bisa nggak? Nggak ya, Balkis nggak bisa. Oke, kalau nggak bisa ya udah kita mulai aja. Nah, oke. Jadi cara main Kahoot itu kalian memilih jawabannya lebih cepat, lebih baik karena nanti nilainya akan lebih banyak gitu. Ya. Nah, contohnya dilihat dari soal ini ya. Ini negara apa dari benderanya. Betul, cara mainnya kayak gitu. Ya, jadi jawabannya Brazil, pilih warna hijau. Ya. Semakin cepat, semakin gede nilainya. Ya. Lanjut. True or false? This is China's flag. Yes, true. Mantap, lanjut lagi. Nah dia masih memimpin. Berikutnya. Yes, Canada. Oh, Canada. Nah, lanjut. Ayo, Farisa semakin memimpin. Nah, double Sinyal. points. Negara apa? Sinyal. Yeah, it's average. Ayo, pernah lihat nggak? Ya pun. Egypt, pinter, mantap. Lanjut. Nah, ini diketik nama negaranya dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia nanti salah. Diketik dalam bahasa Inggris ya nama negaranya. Yes, Spain. Dua-duanya benar. Mantap. Lanjut. Nah, negara apa ini? Yes, South Korea. Ayo.
Lanjut, true or false. Nah, ini bendera Argentina. Yes, so salah ya. False. Lanjut. Yes, France ya, negara France. Prancis. Perapatan Ciamis. Lanjut. Nah, ini nama negaranya dalam bahasa Inggris lagi diketik. Hmm, Poland, pintar. Bener semua ini. Mantap. Lanjut. Yes, Meksiko. Lanjut lagi. Nah, ini tipe soal yang diurutkan ya. Jadi, nama negaranya itu singkatan dalam 3 huruf dan kalian geser-geser warnanya. Dibacanya dari atas ke bawah. Ya, nama negaranya 3 huruf disingkat ini. Betul, UAE. Ada yang tahu singkatan dari apa? Ini Emirat Arab, Kak. Uni Emirat Arab. Pintar. Lanjut. Nah, oke. Wih, nilainya beda 5 poin doang. Farisa, ayo. Mantap. Sinyal, Kak. Nah, nah negaranya apa ini? Wih, cepet banget itu langsung. Wih, wih. Nah, dia nggak mengasih ini ya, gap. Ah, ayo. This is Colombia's flag. Ups, kita lihat siapa yang terjatuh. Wah, nah dia terjatuh ya. Mantap, Farisa memimpin. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nomor 14. Nah, negara apa ini? Hati-hati kebalik. Aduh, duh, sakit. Hati-hati kebalik ya. Hmm. Hmm. Hati-hati kebalik ya. New Zealand sama Australia. Wah, menyusul Nadia langsung. Kita lanjut. Nama negaranya dalam bahasa Inggris lagi diketik. Harusnya sama sih. Indonesia, Inggris sama. Yes, India. Oke, mantap. Oh, beda dikit. Lanjut. Guess the country from the flag. Aduh, South Africa, pintar. Nah, ayo beda dikit, beda 11. True or false? This is Netherlands. Oops, ada yang terjerumus. aduh aku salah. Oh, ada yang terjerumus. Kita lihat yang berikutnya. Ini diurutkan ya. Sama kayak yang tadi Uni Arab Emirates. Ini lebih mudah. Aduh. Ah, tidak. Siapa ini yang terjerumus lagi? Oh, Nadia terjerumus. Menyusul Farisa. Mantap. Lanjut. Guess the country from the flag.
temennya Marsha and the Bear? Rasya. Mantap. Oke. Oh, beda berapa tuh? 6. Oh, beda lumayan jauh ya. Nah, this is the UK's flag. Ini bendera UK. False. Oke, kita lihat. Berarti pemenangnya adalah jeng 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 juara tiga Balkis ya kita anggap. Juara dua adalah Farisa. Oh, di akhir langsung di counter ya. Nadia, mantap. Oke, so congratulations semuanya. Selamat kepada para pemenang quiz final level. Oke, sip. Eh, berarti udah ya, udah beres semuanya. Sorry, kok ada? Nah, ini udah selesai berarti semuanya ya. Itu aja ya. Dari kalian sebelum kita foto dan sudahi kelasnya ada pertanyaan dahulu Nadia dan Farisa sama Balkis. Tidak, Mungkin tentang Kak. apa dari awal sertifikat atau apa. Berarti kelas minggu depan kita ada kelas lagi, Kak? Harusnya minggu depan udah terjadwal. Harusnya ya. Nanti tolong langsung direspon aja adminnya supaya bisa lebih cepat juga jadwalnya, penjadwalannya. Ya. Nanti kalau kalian udah beres kan ngobrol sama mama kalian. Nanti mama kalian juga akan dikasih tahu update-nya ya. Kalian udah bagaimana perkembangan belajarnya plus sertifikatnya tadi. Nah, nanti kasih tahu aja langsung kasih nama lengkap sama tanggal lahir supaya sertifikatnya dapat gitu. Itu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak, Kak. Iya, Nadia? Udah ada. Nggak ada. Kayak Farisa udah clear? Clear, Kak. Clear ya. Oke. Nah, kalau gitu kita foto ya. Mungkin boleh dinyalain kameranya Nadia dan sama Farisa. Yuk kita foto ya. Jadi sekali lagi selamat ya. Semoga sukses dan juga bermanfaat ilmu di Python Pro-nya. Kadot minta maaf Makasih. kalau misalnya ada salah kata atau ada salah tindakan secara sengaja dan tidak sengaja selama di kelas kemarin. Semoga yang baiknya diambil dan bermanfaat untuk kedepannya ya. Nggak cuma di Python doang, tapi jadi tahu gitu ya secara programming skillnya gimana. Oke? Nah dia nyalain kameranya ya. Nah, dalam hitungan tiga, kalian bisa nyalain filter yang toga itu nggak? Itu ada di tanda panah yang video itu. Nanti bisa dipilih yang ada toganya. Nah, gini ya. Tanda panah. Coba. Ya. Di video itu kan ada tanda panah atas. Nah, pilih choose video filter. Terus pilih yang toga. Nah, ya gitu betul Nadia. Kamu ya. Kak, belum nemu lagi, Kak. Ada nggak yang video tanda panah atasnya ada? Video tanda panah atas. Nggak ada, Kak. Ah, masa Ada. di videonya nggak ada tanda panah atas? Kan video itu buat nyalain matiin itu. Ada. Ada. Coba choose video filter. Hmm, Terus cari scroll ke bawah yang toga. back. Toga ya. Mm-mm. Video filter. Yang toga. Oke, Kak. Ya, ada, Kak. Nah, klik. Sip. Oke. Yuk dalam hitungan tiga ya. Kita foto. Tiga, dua, satu. Oke, so congratulations berarti udah ya secara official sudah lulus ya. Congratulations untuk Nadia sama Farisa bermanfaat ilmunya dan sampai ketemu lagi di kelas berikutnya. Ya, bye bye. Selamat malam Nadia, Oke, Farisa sama makasih. Balkis. Thank you ya.
Bye, terima kasih. Sekarang